Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 24 April 2022 atau pada tanggal 24 Nisan 5782. Dan ini penghitungan Omer yang ke-9. Renungan Torah pada pagi ini diambil dari Imamat 11 ayat 3 sampai 12 yang berkata demikian, saudaraku. Dari antara hewan ini kamu boleh memakannya, setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah dan memamah biak, hanya dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah itu kamu boleh memakan. Unta, sebab walaupun ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci, sebab walaupun dia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Dan kelinci hutan, sebab pun walau ia memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Demikian juga babi, sebab walaupun dia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya, mereka itu najis bagimu. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini kamu boleh memakannya, setiap yang bersisik, yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Tetapi setiap yang tidak bersisik dan yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kekejian bagimu. Ya, mereka merupakan kekejian bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu harus merasa jijik. Segala yang tidak bersirip dan bersisik di dalam air itu kekejian bagimu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang mengenai binatang yang najis. Walaupun kelanjutannya masih ada, kita batasin dengan binatang-binatang yang ada di darat dan di dalam air, saudaraku. Dan di sini Bapak Yesus sudah menetapkan makanan-makanan yang najis dan yang boleh dan yang tidak boleh, yang kosher ataupun yang non kosher, saudaraku. Bapak Ibu punya rencana, saudaraku, hal ini diizinkan untuk tidak kita makan, karena ini wujud dari ketaatan kita, saudaraku. Bila ada pertanyaan mengapa ini, ya itulah perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Walaupun ada yang mengatakan bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar yang menajiskan. Namun perikop tentang hal itu, percakapan Yeshua adalah berbicara kepada orang Farisi dan ahli kitab. Yang dimakan oleh orang Farisi dan ahli kitab semuanya adalah makanan-makanan yang kosher, saudaraku. Makanan-makanan yang tidak najis, karena ahli Taurat mereka taat terhadap hukum Musa, saudaraku. Sehingga pertanyaan itu bukan terhadap seluruh makanan, tapi yang memang dimakan adalah yang kosher, yang tidak kosher. Jadi kita jangan mengambil suatu kesimpulan bahwa Yeshua saja boleh, bukan apa yang masuk di dalam mulut, tetapi apa yang keluar. Tapi kita lihat konteks pembicaraan dalam firman itu. Jadi itu relevansi dengan apa yang Torah katakan di Imamat 11 ini. Dan Yeshua tidak membatalkan itu, saudaraku. Dan kita harus mengambil bagian ini. Kita jauhi makanan-makanan yang memang dilarang oleh Bapa Yahweh, karena itu merupakan ketaatan bagi kita. Masih banyak makanan yang lain, saudaraku, yang bisa kita makan, dan itu tentu menyehatkan bagi tubuh kita. Dan itulah wujud kita mau taat kepada Bapa Yahweh. Amin, saudaraku. Sukses besar buat kita dimanapun kita berada. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan. Janji firman
ada keselamatan bagi kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita, kebangkitan dan kehidupan kita dalam kekekalan kita. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.